Kita masih berada dalam bab mengenal Allah SWT. Telah kita baca matannya ya, yang di kotak, yang diarsir berwarna agak buram sedikit itu Pak. Kemudian kita baru masuk pada penjelasannya ya, di halaman 70 kalau tidak salah. Betul lah Pak? 72. Subhanallah. Oh, ayat-ayat Allah. Pengertian Rob sudah kemarin ya. Kita sekarang memasuki ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membahas ayat-ayat Allah, Pak. Apa itu ayat? Ayat secara bahasa artinya adalah tanda. Ya. Ketika dikatakan ayat-ayat Allah, maka yang dimaksudkan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wujud, zat yang ada. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan tentang ayat yang sifatnya kauniyah atau alam semesta ya. Yang kita lihat ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang terjadi ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik segala peristiwa ini adalah tanda. Terima kasih Pak. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bumi yang kita berpijak di atasnya, langit, awan, hujan, ya, siang malam, semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini luar biasa Pak, nanti akan kita baca. Qala al-muallif rahimahullah taala wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Di halaman 72. Semua selain Allah itu adalah alam. Apa itu alam? Ya. Alam itu ya selain Allah. Semua yang selain Allah itu adalah alam. Nah, maka di sini perbedaan di dalam bahasa Arab serta ketelitian bahasa Arab itu kita jumpai. Alam. Kenapa disebut alam? Karena alam itu untuk awal kata ketika seorang mengatakan alamat. Jadi alamat itu bahasa Arab Pak aslinya. Alamatnya di mana ini? Di Mutiara Sanggraha. Kita sudah bilang alamat. Ya. Jadi alamat itu adalah bahasa Arab. Wa min alamatis sa'ah. Kalau di dalam penjelasan tentang hari kiamat, wa min alamatis sa'ah, dan di antara alamat hari kiamat itu artinya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Nah ini Pak. Jadi kata alamat, alamah yang kita terjemahkan sebagai alamat itu adalah tanda. Asalnya alam. Ya. Kenapa disebut alam? Karena dia adalah tanda. Tanda apakah? Tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya yang menciptakan ya. Jazakumullah. Ada yang menciptakan, maka ada yang disebut dengan khaliq atau zat yang menciptakan. Sehingga alam, nah ini ketelitian bahasa Arab, ketika diubah harokatnya Pak, alam artinya kan alam atau tanda adanya Allah, yaitu alam semesta ini. Semua ini adalah tanda bahwa Allah adalah zat yang ada, yang esa. Ketika kita ubah lamnya menjadi kasroh, alim, nah, maka akan berubah maknanya. Apa? Akan berubah menjadi orang pandai. Alim artinya orang pandai. Nah ini beda. Makanya di sini disebutkan
Alam adalah segala sesuatu selain Allah SWT. Jadi semua yang selain Allah itu disebut dengan alam. Dinamakan alam yang dari segi bahasa bermakna tanda, ya kan di sini kan. Ya. Karena mereka adalah tanda bukti bagi pencipta. Ya. Adanya alam semesta ini tanda bukti sebagai pencipta. Artinya apa? Ada yang menciptakan. Yang tadinya ya tidak ada kemudian menjadi ada. Yang tadinya ada kemudian ditiadakan. Subhanallah. Dan semua itu ternyata disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah kita ini akan kembali. Berarti ketika sesuatu sudah tidak ada itu kembali Pak dia Pak. Kembali ke asalnya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya enggak ada. Ya. Allah jadikan ada. Maka itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hikmahnya. Seandainya manusia pertama sampai hari ini belum ada yang meninggal, Pak. Itu gimana kira-kira? Yang tadinya ada kemudian tidak ada, yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penguasa dan pengatur mereka. Adanya matahari yang bergerak atau berputar di porosnya, bulan berputar bergerak, bumi berputar bergerak. Maka semua ini Bapak Ibu sekalian, ya. Ada yang mengendalikan, ada yang menguasai wujud dari ketaatan alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita diperintahkan untuk taat. Diperintahkan taat, dan taat itu akan bawa maslahat yang besar. Sehingga manusia diperintahkan, ya, wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat itu membawa kebaikan. Kembali kepada alam semesta, matahari bulan itu Pak, mereka beredar seluruh galaksi, mereka beredar dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan? Sejak mereka diciptakan sampai hancur pada hari kiamat kelak. Ya. Mereka semuanya taat kepada Allah. Seandainya galaksi ada satu bintang saja, ya, matahari satu hari saja dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peredarannya, maka planet ini akan bertabrakan dengan yang lain-lainnya sehingga akan hancur, ya, jagat semesta ini. Subhanallah. Semuanya taat kepada Allah. Dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Afa ghayra dinillahi yabghun, apakah mereka hendak mencari agama selain agama yang Allah turunkan? Walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal kepada Allah lah, ya, tunduk, kepada Allah lah berserah diri semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di seluruh alam ini, di langit, di bumi, yang hidup di antara keduanya, maka semuanya berserah diri kepada Allah, tau'an wa karhan, baik dalam keadaan senang hati maupun dalam keadaan terpaksa. Semuanya melakukan ibadah berserah diri kepada Allah dalam keadaan berserah diri dan senang hati, kecuali iblis. Nah ini Pak, makanya orang ketika
tidak suka, nggak senang ibadah, terpaksa, maka dia telah mengikuti jalannya siapa Pak? Iblis. Na'udzubillah. Jadi Allah yang menguasai itu. Dan segala sesuatu merupakan tanda serta bukti bahwasanya Allah adalah esa. Bukti adanya kita di masjid ini, kita meninggalkan bukti. Ya. Orang lihat, oh sandalnya si fulan, berarti fulan ada di sini. Nah, ini Pak. Kalau ingin menghilangkan jejak, jangan bawa sandal. Orang enggak. Nah. Sandalnya enggak ada, motornya oh ada ini. Oh motornya ternyata dicat beda misalkan. Oh plat nomornya saya hafal, ada tandanya kalau orang itu hadir di masjid ini. Jadi alam adalah tanda. Kullu ma siwallahi alamun. Semua yang selain Allah itu adalah makhluk dan mereka semua adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila laka bima 'arafta rabbak, ketika ditanyakan dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhan kita, ya. Dengan apa kita mengetahuinya? Maksudnya jika ditanya kepada engkau melalui apa engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah aku mengetahuinya dengan tanda-tanda dan segenap makhluknya. Maka kita menjawab Pak dengan tanda-tanda ya dan segenap makhluknya, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan matahari dan bulan itu sebagai penentu waktu. Bulan digunakan untuk menentukan awal bulan. Nah, ini Pak, untuk menentukan ibadah, untuk menentukan Ramadan, Syawal, kapan kita mulai berpuasa, kapan kita mulai berhari raya. Itu dengan bulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian, tentukan bulan Ramadan itu karena ru'yatul hilal. Dan tentukanlah hari raya jika kalian juga sudah melihat hilal hari raya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Qur'an menyebutkan ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ahillah. Apa itu? Hilal, tentang bulan sabit. Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bahwasanya bulan itu adalah tanda yang Allah peruntukkan bagi manusia dan tanda kapan mereka akan melaksanakan ibadah haji. Ini Pak, ibadah ditentukan dengan adanya bulan. Salat Pak ditentukan oleh matahari. Nah ini Pak, aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat liduluqis syamsi, ketika kalian telah melihat tanda bergesernya matahari. Kita awali dari subuh dulu. Subuh Pak diawali dengan fajar. Ketika fajar itu terbit, maka tanda bahwa subuh itu sudah masuk ya, fajar. Kemudian waktu akhir subuh Pak ditandai dengan tulu' ya. Ketika tulu' itu ketika matahari baru, misalkan ini di ufuk, kemudian matahari nongol sedikit ya, maka nongol sedikit ini disebut dengan tulu'. Ketika matahari sudah persis di atas ufuk ya, di atas ufuk ini, maka ini disebut syuruk. Nah, sehingga kita boleh melakukan sholat syuruk ya. Bukan berarti kemudian kita itu sholat syuruk itu ketika matahari pas terbit itu kita harus syuruk. Bukan. Artinya
awal waktu syuruk itu ketika matahari sudah terbit secara sempurna. Itu awal waktu syuruk itu, Pak. Nah, ini matahari menjadi. Kemudian zuhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika zawal matahari persis, ya bayangannya itu di bawahnya persis, kemudian bergeser sedikit, maka tanda bahwasanya itu waktu zuhur sudah datang. Ketika matahari ya kemudian bergeser, dan ketika kita mengukur bayangan, kita ukur HP ini, kita berdirikan, setelah kita ukur ternyata panjangnya 2 kali lipat, Pak, sama, maka ini tanda bahwasanya waktu asar sudah masuk. Nah ini, Pak, kita berdirikan satu, panjangnya berapa, misalkan panjangnya ini 10 cm, oh kesini 10 cm, oh 20, ternyata 2 kali bendanya, bayangannya, maka ini sudah masuk waktu asar. Terus berjalan lagi waktu, matahari terbenam. Pada saat itu ketika sempurna terbenam, datanglah waktu maghrib. Ketika matahari terbenam, menyisakan biang lala yang berwarna merah, Pak. Nah, ketika biang lala ini hilang, tanda waktu isya sudah datang. Nah ini, Pak, subhanallah. Ternyata matahari dan bulan itu sebagai tanda datangnya waktu ya yang Allah tentukan. Dan semuanya berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Manusia yang kadang-kadang itu tidak taat. Maka kita belajar tauhid untuk mentaatkan diri kita sebenarnya. Maka kita jawab untuk mengenal Allah SWT dengan adanya tanda-tanda dan segenap makhluknya. Fakul, maka katakanlah, bi ayatihi, saya mengenal Allah itu dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dan dengan makhluk-makhluknya. Al-ayat adalah bentuk jamak daripada al-ayatu, yaitu tanda atas sesuatu yang menunjukkan dan menjelaskan hakikatnya. Ayah atau ayat itu ternyata tanda sesuatu yang menjelaskan, Pak, yang menjelaskan karakteristiknya. Itu adalah tanda. Ketika kita mendapati suatu tanda yang menjelaskan, memberikan identifikasi pada sesuatu yang lain, maka itu adalah ayat. Maka adanya alam semesta yang kita saksikan ini, dia akan memberikan identifikasi, ya, menjelaskan. Artinya apa? Ya, secara ya abstrak maupun secara fisik kita akan melihat adanya semua ini pasti ada penyebabnya. Yang menyebabkan ada apa? Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Sehingga ayat akan menunjukkan hakikat ya daripada yang hendak dicari. Makanya yang dulu kita bahas ketika Imam Ibnu Qayyim mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, bahwa ayat tersebut adalah ya Allah turunkan supaya manusia khususnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah ada 2 macam, sering kita bahas bahwa ayat Allah itu ada 2 macam, Pak. Ya. Kauniyah dan syar'iyah. Nah, ini sudah jelas. Ya. Kauniyah itu bisa dikatakan alami, ya, peristiwa, hal-hal yang terjadi. Sementara syar'i, ayat Allah yang syar'i adalah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada para nabi alaihimus salatu wassalam, termasuk yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kauniyah adalah maka ia berupa segenap makhluknya. Ya. Semua makhluk ini adalah tanda, baik yang zahir maupun yang batin.
baik yang kita mampu melihatnya karena memiliki dimensi fisik, maupun yang kita tidak mampu untuk melihatnya Pak, karena dimensinya adalah gaib. Apakah ada makhluk gaib? Banyak Pak. Buktinya orang kadang-kadang ya kesurupan, menunjukkan adanya jin. Dan Al-Quran sendiri juga menjelaskan masalah tersebut ya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ya. Orang-orang yang memakan riba, maka mereka tidak akan berdiri dengan normal illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka berdiri sempoyongan seperti orang yang kemasukan setan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan ayat itu juga menunjukkan bahwa memakan harta riba itu akan bisa menyebabkan dimasuki syaitan. Kalau memakan riba itu termasuk maksiat, dosa, berarti ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kemaksiatan yang lain itu pintu untuk masuknya syaitan pada diri seseorang. Buktinya apa Pak? Orang Pak kadang-kadang atau bahkan seringnya ketika dia banyak melakukan maksiat, maka klopnya di mana? Ibadahnya pun menjadi berat. Ya, banyak maksiat, ibadah menjadi berat. Ya. Seperti itu. Kalau dia tidak merasa salah dengan maksiat, maka hidupnya akan menjadi resah ya. Salat tidak menjadi khusyuk, ibadah tidak terasa nikmat. Kenapa? Maksiat. Kenapa? Karena ada jin-jin jahat yang menguasai dirinya. Nah itu Pak. Jadi semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya syaitan dan lain-lain, di mana kadang-kadang tanda-tanda yang tidak kita lihat secara langsung, maka kita dituntut untuk mengimaninya ya. Tuntutannya beriman sebagai bahan ujian. Termasuk salah satunya adalah adanya jin syaitan. Kita mengimani bahwa Allah telah menciptakan jin syaitan, yang pada dasarnya jin dan syaitan itu takut Pak sama manusia. Ketika surat jin itu turun, sebetulnya di Mekah itu ada sebuah lembah yang disebut dengan Wadil Qura ya. Setiap malam gelap sekali, orang turun jalan. Informasi Rasulullah SAW yang pasti benar ketika beliau menginformasikan jin itu takut dengan manusia, namun manusia yang bodoh itu mereka takut terhadap jin. Suatu saat ketika gelap malam sudah datang, mereka pun jalan di Wadil Qura. Ketika mereka melewati Wadil Qura itu, maka jin-jin yang di Wadil Qura itu pun lari. Waduh, ada manusia lewat nih. Ya, ada manusia lewat, mereka kabur Pak, takut. Buktinya di satu tempat ketika kita tidak pernah menghuni, maka di situ akan menjadi angker. Ketika dihuni lagi, nggak angker lagi. Nah ini kan Pak. Kenapa? Karena mereka takut dengan manusia. Ini bukti bahwasanya ya manusia itu ditakuti oleh jin. Tapi sekarang karena kita hidup di zaman milenial, ganti manusia yang takut dengan jin. Balik ke zaman jahiliyah. Orang-orang itu takutan. Bagaimana jin sudah takut duluan di Wadil Qura. Maka ketika itu mereka berdoa, wahai penguasa lembah ini, tolong jangan celakakan kami. Nah, ketika mereka mengatakan itu, maka jin-jin takut, kaget. Loh, kita kan yang takut dengan mereka, ternyata mereka takut dengan kita ya. Ayo kita kerjain kalau begitu. Maka ya orang yang takut kepada jin itu kemudian mempan untuk dikerjain. Makanya di dalam surah An-Nahl ayat 99 Pak, subhanallah. Diawali dari ayat 98 dulu. Ini tanda kekuasaan Allah. Kita masih bahas di situ, masih di sini. Ya. Apa perintah Allah?
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, itu Quran Pak. Ternyata minasyaitonir rajim ada juga dalam Quran ya. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Faedahnya apa Pak? Faedahnya penting sekali. Kalau orang yang baca Quran saja disuruh untuk meminta perlindungan kepada Allah, apalagi orang yang main HP Pak. Nah itu Pak. Maka godaan syaitan itu lebih berpotensi ya. Kalau orang yang membaca Quran saja berpotensi untuk diganggu, apalagi hanya sekedar pegang HP, apalagi sendirian Pak. Ayo, betul lah Pak. Nah seperti itu, kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau habis sholat saja Pak, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang dilakukan? Astagfirullahaladzim. Kalau baru sholat saja disuruh istighfar, apalagi baru melakukan dosa Pak. Nah, ini baru sholat suruh istighfar kita. Ini, jadi itu adalah tanda di mana kita wajib untuk beriman. Ayat 99 dari surah An-Nahl itu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya kekuatan syaitan itu tidak akan berfungsi. Ya, Pak. Nah, ini rahasia. Ya, khusus buat yang ngaji-ngaji. Yang nggak ngaji nggak tahu Pak. Khusus buat yang melek, yang tidur nggak tahu Pak. Subhanallah. Kekuatan syaitan, kalaupun kita kadang mungkin melihat, waduh kok hebat syaitan, bisa begini, bisa begitu, bisa menghilang, bisa apa namanya, bisa melihat manusia, kita nggak bisa melihat mereka Pak. Lah, ya kan? Nah, seperti ini. Jadi ada kekuatan syaitan, ada, namun tidak akan berfungsi. Untuk siapa? Untuk manusia yang memiliki dua sifat. Kekuatan syaitan tidak berfungsi untuk manusia yang memiliki dua sifat. Ini udah ditulis dulu Pak kalau nggak salah itu. Jadi saya rasa nggak usah ditulis lagi. Tapi kalau misalkan kira-kira lupa ya harus ditulis. Untuk siapa? Tidak berfungsi. Alal ladzina amanu. Yang pertama orang yang bertauhid, orang yang imannya kuat. Makanya kita disuruh belajar tauhid itu, ya salah satunya adalah supaya kekuatan syaitan itu tidak mempan untuk menyerang kita. Yang pertama, bertauhid. Yang kedua, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan tawakal, Pak. Tauhid itu pengakuan, keyakinan, kekuatan hati. Tawakal itu sepenuhnya pokoknya udah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan bisa datang kepada orang yang terkena musibah, dibisik-bisikin, kritikin, ketika sudah melemah hatinya mulailah diserang sama dia. Syaitan datang kepada orang yang sakit, ya, dibisik-bisikin supaya datang kepada orang-orang yang dikatakan pinter, ya. Pertanyaannya, kenapa dukun paranormal disebut orang-orang pinter, Pak? Jawabannya adalah karena yang datang adalah orang-orang bodoh. Nah itu Pak. Betul gak Pak? Karena orang bodoh. Ya, kalau orang yang ngaji dia tidak akan datang ke sana. Ya, tidak akan datang ke sana. Tawakal sepenuhnya. Maka apapun yang terjadi ketika kita tawakal akan menjadi kuat. Setan datang pada orang yang bisnis. Nah, ini Pak. Ketika belum ada gambaran apakah akan beruntung ataukah tidak, sementara hutang sudah banyak misalkan, gimana ini? Dek. Jika dia yakin kepada Allah, tawakal, akan ada solusi. Itu kan. Dengan apa? Tauhid.
Maka tauhid ini cocok untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu kelas-kelas rendahan. Anak-anak SD harus belajar tauhid supaya dia bisa beribadah dengan benar, supaya dia bisa berbakti kepada orang tua dengan benar. Mencerdaskan anak itu berat, Pak. Namun menjadikan anak soleh itu kadang lebih berat lagi. Ya, subhanallah. Tapi Allah akan mudahkan bagi yang dikehendaki mudah. Tauhid cocok dipelajari oleh para akademisi, sehingga ketika mereka nanti bertugas, mereka akan menjadi orang yang terpercaya dan memegang amanah. Tauhid cocok untuk dipegang oleh para pebisnis. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses di usia 25 tahun dengan apa? Berpegang teguh dengan tauhid. Ya. Loh, kan Islam belum ada. Betul, tapi berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu agama Hanif, yang lurus, yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Tauhid, Pak. Subhanallah. Tauhid cocok dipegang oleh orang-orang yang berjuang. Lihat dalam perang Badar 300 lawan 1000 menang 300, Pak. Kekuatan apa? Tauhid semuanya itu, ya. Maka akan mengokohkan. Inilah tanda terbesar, ya, yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat syariah adalah yang diturunkan Allah kepada segenap rasulnya. Berdasarkan hal ini maka perkataan penulis dengan tanda-tanda segenap makhluknya termasuk dalam bab penyebutan khusus untuk sesuatu yang umum. Artinya secara umum ayat-ayat Allah secara syariah itu adalah tanda kekuasaan Allah, di mana ia diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pelajaran ada di dalam ayat syariah tersebut. Secara khusus maka ayat syariah ini memiliki nilai. Apa di antara nilainya? Al-muta'abbad bitilawatihi, akan dicatat sebagai ibadah dengan membacanya, Pak. Ya. Kemudian apa? Akan diturunkan rahmat dengan mendengarkannya. Subhanallah. Membaca akan dinilai ibadah, mendengarkannya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekhususan Al-Quran. yakni jika kita tafsirkan ayat-ayat dengan ayat-ayat kauniyah dan syariah, kemudian kita mentafsirkan ya ayat-ayat kauniyah dengan syariah, kita lihat kenapa matahari itu dia selalu tepat waktu. Nah, ini pendidikan yang Allah berikan. Kenapa disebut Rabbul Alamin? Karena Rabb itu adalah murabbi, yang memberikan tarbiyah, ya, yang memberikan tarbiyah kepada manusia, kepada segenap makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, luar biasa. Matahari datang tidak pernah terlambat, Pak. Seandainya matahari terlambat 1 jam, gimana, Pak? Apa yang akan terjadi? Pasti Bapak akan bingung. Ya enggak, Pak? Ya. Loh, sudah jam 7 kok masih subuh, gimana ini? Ternyata kesiangan. Enggak bakal, Pak. Ya. Loh, sudah tanggal 20 kok belum bulan purnama, gimana ini? Tidak, Pak. Semuanya berjalan dengan sistem ketaatan yang Allah tetapkan untuk makhluk-makhluk tersebut. Mereka tidak ada pilihan lain kecuali taat, sehingga mereka taat terus. Manusia diberikan pilihan lain, makanya seringkali ada masalah di kalangan manusia. Yang melakukan korupsi siapa, Pak? Manusia. Yang mencuri siapa, Pak? Manusia. Yang berbuat dosa siapa, Pak? Manusia. Ya. Ketika banjir yang kelelep siapa, Pak? Binatang pun juga ikut kelelep, kan? Akibat dosa siapa, Pak? Manusia. Makanya disebutkan dalam akhir surat surah Fatir.
Di akhir surah Fatir Allah sebutkan ya, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma ila akhirih. Seandainya Allah hendak mengambil pembalasan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, niscaya binatang yang paling kecil pun akan hangus, diberangus karena mendapatkan siksaan yang dikirimkan Allah kepada manusia. Tapi walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma, namun Allah enggak langsung memberikan pembalasan, Allah tahan dulu, ya. Tahan dulu, diberikan kesempatan untuk bertaubat, dan jika tidak mau bertobat akan diakumulasikan nanti pada ya hari akhirat. Alhamdulillah. Yang pasti Allah SWT diketahui dengan ayat-ayat kauniyahnya berupa segenap makhluknya yang agung, bentuk penciptaannya yang menakjubkan serta kesempurnaan hikmahnya. Juga diketahui dengan ayat-ayat syariah dengan segenap keadilan, maslahat serta peniadaan mafsadat di dalamnya. Ada 3 hal penting di dalam statement ini. Yang pertama, makhluk-makhluk Allah yang agung, yang besar. Di antaranya adalah langit dan bumi dan seluruh isinya ini. Makhluk Allah yang sangat besar sekali, Pak. Seringkali kita takjub dengan keindahan alam, namun kita lupa dengan penciptanya. Buktinya ketika kita berjalan-jalan terkadang sholat juga masih terlambat untuk menikmati pemandangan alam tersebut. Penciptanya agung. Kemudian adanya penciptaan matahari yang begitu besar. Kita lihat ya. Bagaimana seandainya matahari itu dekat? Ya, matahari akan didekatkan pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Bumi akan diganti dengan bumi yang lainnya. Itu makhluk Allah yang disebutkan, yang kita melihatnya, Pak. Ada makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita dan kita tidak melihatnya, dan itu sangat besar. Seperti malaikat misalkan. Malaikat jika menampakkan diri maka mukanya itu ada di langit, kakinya itu ada di bumi. Subhanallah, Pak. Gimana kalau lari misalkan? Blek 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 begitu. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bisa karena Allah Maha Kuasa. Makhluk Allah yang wajib kita percaya di antara lain adalah arsy. Ya. Yang sangat besar sekali, yang tidak ada satu makhluk pun yang setara atau yang menyamai besarnya arsy tersebut. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, yang pada hari kiamat akan disingkap, maka akan ada pintu-pintu yang terbuka, yaitu pintu langit. Kita akan kaget, oh ternyata yang saya baca dulu di Quran benar-benar ada sekarang, itu pada hari kiamat. Ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun bangunan yang kokoh, ya, di atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Di atas kita ini ada bangunan yang kokoh, Pak. 7 bangunan yang sangat kokoh, yaitu bangunan-bangunan langit. Yang itu tidak kita lihat. Kita hanya melihat warna biru, ya. Di atas 7 langit ada arsy Allah, yang Nabi sebutkan al-arsyu la ya'dilu syai'un. Arsy Allah itu tidak ada satupun yang sebanding dengannya di antara makhluk-makhluk Allah itu. Sangat besar sekali. Kemudian hal kedua yang berkaitan dengan hikmah, ya. Ketika Allah menciptakan sesuatu ada sebab dan akibat. Ada hikmah yang kita akan peroleh, hikmah yang kita akan petik, Pak. Hikmah pandemi sekarang sudah mulai kelihatan, ya. Selama 2 tahun ini ternyata ada suatu peristiwa besar yang kita lihat. Apa itu?
digitalisasi secara total. Semua ya. Bahkan bagi orang-orang yang mempelajari dunia digital akan mendapatkan satu hal yang sangat besar sekali. Ya. Mereka membuat kantor-kantor tanpa harus menyewa gedung. Cukup di ruang 3x4 saja cukup Pak jadi kantor. Kemudian mendesain dengan desain-desain sehingga orang mengira kantornya sangat megah sekali. Sehingga mereka tidak mau didatangi, begitu didatangi ternyata cuma ruangan 4x6 atau 3x4 saja. Mereka punya anak buah ratusan atau bahkan ribuan. Semuanya bekerja di rumah masing-masing. Subhanallah. Apa itu Pak? Gojek mungkin itu Pak. Ribuan anak buahnya itu, anak buahnya di seluruh Indonesia ada. Subhanallah. Dan hal-hal yang selain itu banyak sekali kita akan jumpai. Ya. Kita dituntut untuk belajar. Sehingga manusia ini dengan belajar dia akan mengetahui, akan semakin dekat seharusnya dengan Allah SWT. Ini satu hikmah yang sangat besar. Karena tidak ada peristiwa yang Allah tetapkan, melainkan ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik di sana. Pasti itu. Kemudian hal ketiga, kita mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah adalah zat yang maha adil. Semua sudah diatur sedemikian rupa. Ketika makhluk-makhluk yang lain itu diatur dengan segala ketundukannya, maka manusia diberikan pilihan. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan dua pilihan. Ya. Makanya pilihan yang ada di situ ada jalan menuju dosa dan ada jalan yang menuju kebaikan. Mana kecenderungan bagi kita untuk kita tempuh? Dan Allah juga menyebutkan wahadainahun najdain, kami berikan petunjuk dengan dua jalan. Wa lisanan wa syafatain. Lihat apa yang ada di bibir kita ini menjadi pelajaran. Bibir ada atas ada bawah. Tangan ada kanan ada kiri. Ya. Kaki kanan dan kiri. Semua menunjukkan bahwasanya kita memilih. Namun walisanan, lisan hanya satu saja Pak. Lihat, semuanya berpasang-pasangan. Yang satu aja, lisan dan hati kita ini satu, ya. Lisan dan hati itu satu. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, ya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Allah tidak menciptakan dua hati dalam dada seseorang. Subhanallah. Hati, lisan itu satu. Kenapa? Supaya kita komitmen. Kita mengucapkan apa, antara lisan dan hati harus selaras. Jika tidak akan menjadi munafik, ya. Apa yang menyelaraskan? Kembali, tauhidnya akan menyelaraskan. Orang yang bertauhid akan selaras. Seberat apapun, sepahit apapun. Nah ini Pak. Kemudian wa min makhluqatihi as-samawati sab'u, dan di antara makhluk-makhluk Allah itu adalah langit yang 7. Yang di dalam hal ini kita hanya bisa untuk mengimani, Pak. Lalu bagaimana kita akan menelaah secara ilmiah? Maka di sini dengan keimanan itu akan kita peroleh semuanya, akan menjadi tenang. Kenapa orang memahami takdir kadang tidak tenang? Memahami makhluk yang besar tidak masuk akal, karena mereka tidak memasukkan unsur-unsur keimanan itu di dalam hatinya, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lail wan naharu, dan di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah al-lail malam, wan nahar dan siang, wasyamsu wal qamar dan matahari serta bulan.
Wal arduna sab'a, dan bumi yang berlapis 7. Mari sudah kita sebutkan bahwa bumi itu berlapis 7. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan siapapun yang hidup ya di atas bumi maupun di atas langit. Kehidupan para malaikat, alam malakut di langit, mereka punya kehidupan tersendiri. Bagaimana wujud alam mereka? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu, Pak. Tapi kita cukup mengimani saja. Semua itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah SWT. Jadi kekuasaan Allah itu akan kita bisa lihat. Ya, semua ini, Pak. Di antaranya adalah waktu yang tidak pernah bisa kembali lagi. Ya, subhanallah, Pak. Satu-satunya hal ya yang tidak akan bisa kembali adalah waktu. Makanya seorang ya seorang yang menggunakan waktu dengan benar, maka dia akan mendapatkan hasil yang tepat, yang baik dan tepat. Maka jangan sampai kita membuang waktu. Apa yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita? Yang kita berikan kepada orang-orang yang paling kita cintai, yang paling berharga itu apa, Pak? Waktu. Waktu adalah yang paling berharga. Itu ya. Kenapa? Kita memberikan harta, harta bisa kita cari kembali. Namun ketika kita telah memberikan waktu, siapa yang akan bisa mengembalikan waktu yang telah diberikan? Subhanallah. Maka waktu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Kita berikan kepada orang tua kita, kita berikan kepada keluarga kita. Makanya para ulama, mereka kenapa Allah muliakan? Karena mereka telah memberikan waktu ini untuk seluruhnya untuk agama yang mulia ini, Islam. Ya, subhanallah. Kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah. Di balik peristiwa ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berjalan. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dan ketika Allah meniupkan angin, maka angin tersebut membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat angin yang tidak membawa rahmat, Pak. Subhanallah. Cuman mungkin kita jarang mendengar berita-berita tersebut. Di negara-negara kafir itu hampir setiap hari terjadi badai. Angin yang tidak membawa rahmat. Ya. Begitu mudah musibah-musibah kita dengarkan. Namun ketika terjadi ya tsunami, ketika terjadi bencana alam bersamaan dengan konser-konser yang memamerkan aurat-aurat para wanita yang harusnya ditutup, namun jarang sekali hal itu kita dengarkan. Padahal banyak sekali peristiwa-peristiwa itu terjadi ya detik-detik ya, ketika konser itu dilakukan, kemudian datanglah ya banjir bandang tahu-tahu. Nah, subhanallah. Ini angin yang tidak membawa rahmat Allah, bahkan bawa laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita merasakan angin-angin yang bertiup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang matahari, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan pada porosnya. Itulah ketetapan dari Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allah menyebutkan maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya apa? Ketika ada ayat-ayat seperti ini, Pak, diakhiri dengan wallahu azizun hakim wallahu ghafurur rahim, kita harus pandai melihat hikmah di dalamnya. Al-Aziz artinya apa? Allah zat yang maha perkasa. Sehingga matahari makhluk raksasa yang kita saksikan, yang besarnya mungkin tidak bisa kita ukur seperti apa besarnya,
Ya, dan jaraknya pun sulit untuk kita pastikan. Allah mampu mengendalikan dengan sempurna. Artinya jika makhluk seperti itu saja Allah kendalikan, lah kok manusia kadang susah untuk dikendalikan, ini Pak. Sebagai bahan introspeksi kita, ya, apa yang menyebabkan seseorang sulit untuk dikendalikan? Ternyata dosa yang menjadikan mereka sulit untuk dikendalikan. Al-Alim, Maha mengetahui. Artinya apa? Allah Maha mengetahui. Ya, seandainya matahari itu tidak dijadikan taat, maka banyak sekali kerusakan yang akan terjadi, Pak. Ya. Subhanallah. Jaraknya begitu jauh, namun panasnya pun terasa menyengat di kulit kita di tengah matahari pada saat sedang terik. Seperti itu. Allah Maha mengetahui. Dan kita melihat pengaruh-pengaruh yang ada, pengaruh matahari, pengaruh bulan dan yang lain-lainnya, di mana semua itu adalah tanda kuasa Allah SWT. Allah juga berfirman tentang bulan, ya, di dalam surah Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan, ya, manzilahnya, kedudukannya, maksudnya tempat-tempatnya. Ya, Allah menetapkan, dan bulan itu akan taat sampai hari kiamat terjadi nanti. Hatta kal urjunil qadim, sehingga dia kembali pada, ya, posisi semula. Di tanggal 1 dia selalu menjadi bulan sabit, tanggal 2 dan seterusnya menjadi semakin besar, dan puncaknya pada tanggal 13, ya, 14 dan 15, di mana itu kita boleh berpuasa, disunahkan untuk berpuasa, puasa 3 hari setiap bulan, ya. Dan faedah penting juga bagi kita bahwa puasa tiap bulan itu tidak harus di tanggal 13, 14, 15, ya. Dalilnya mana? Salah satu di antara dalilnya adalah berkaitan dengan Idul Adha, di mana pada tanggal 13 Idul Adha, 13 Dzulhijjah itu kita nggak boleh puasa. Nah, kalau misalkan puasanya 14, 15 tok, cuma 2 hari, maka boleh digantikan di tanggal 16 atau di tanggal yang lain. Nah, itu Pak. Subhanallah. Faedah penting untuk kita ketahui. Itulah, ya, bulan yang Allah tetapkan. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa perjalanan bulan itu mirip dengan perjalanan hidup manusia, Pak. Tadinya kecil, nggak kelihatan, Pak, ya. Malam tanggal 1, besok itu udah tanggal 1 belum, maka harus diadakan ru'yatul hilal. Manusia juga begitu. Ini sudah ada isinya belum? Di USG dulu. Oh, lagi apa ini? Lagi ru'yah, ru'yatul janin, ya kan? Dilihat apakah sudah ada janinnya apa belum. Oh, sudah ada. Kemudian dia akan semakin besar sampai lahir, hidup, berkembang. Bulan juga demikian. Setelah itu dia menjadi bulan sabit dan semakin membesar sampai pada puncaknya, ya. Setelah sampai pada puncaknya, tanda bahwasanya dia akan semakin mengecil dan kemudian hilang, kemudian menjadi bulan mati, Pak. Subhanallah. Begitu manusia. Kalau dia sudah sampai pada titik puncak kesuksesannya, pasti nanti akan segera turun. Kenapa? Generasi berikutnya akan menggantikan kedudukan kita. Maka disitulah ada yang disebut dengan kaderisasi, sebuah isyarat bagi kita. Kenapa Rasulullah mengkader? Kenapa ya semuanya beliau lakukan sendiri? Karena jika semua dilakukan sendiri, ketika tidak ada, sudah, siapa yang akan meneruskan? Dikaderlah mereka. Diutus, Mu'adz, kamu ke Yaman. Dikasih training dulu. Begini nanti kamu menghadapi orang-orang Yaman. Plak. Jadi
super trainer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Trainernya para sahabat. Ya, murid-muridnya pun luar biasa, ya seperti itu. Trainer sukses Pak itu, Pak. Ya, subhanallah. Begitupun para sahabat melakukan kaderisasi kepada generasi yang sesudahnya. Ya, subhanallah. Dan itu kami lakukan di pesantren kita, Pak. Subhanallah ya. Jadi semua ustadz-ustadz di pesantren itu adalah murid-murid saya dulu. Ya, semuanya. Ya, kita ada asrama di Tangerang, di Senen, di Bintara, di Jati Asih, di Tambun. Semuanya adalah murid-murid kita. Bahkan ada yang murid saya kemudian muridnya selesai membuka cabang baru lagi. Setelah membuka cabang baru, murid dari yang baru itu sudah selesai lagi. Subhanallah. Maka itu adalah kaderisasi, ya. Dan itulah yang terjadi pelajaran di alam ini. Ketika kita ambil hikmahnya, maka kita akan mendapatkan ya satu pelajaran yang sangat luar biasa, pelajaran besar yang akan kita peroleh di sini, Pak. Wad dalil, kemudian dalilnya, maksudnya adalah dalil bahwa siang dan malam, matahari dan bulan termasuk diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan dalil akal, ya, dalil akli. Di mana dalil dulu kita sebutkan ada dua macam, dalil akli dan nakli. Dalil secara akal, ya, secara logis yang kita bisa pahami bahwasanya adanya sesuatu itu pasti ada yang menyebabkan ada. Itu adalah dalil secara akal. Sementara dalil nakli itu adalah dalil yang dipindahkan baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Artinya disebutkan dalam halaman 75, di antara tanda-tanda nyata yang membuktikan kekuasaan Allah SWT adalah wujud malam dan siang itu sendiri. Dan antara siang dan malam tidak saling mendahului, Pak. Subhanallah. Seolah-olah ada kain raksasa yang menutupkan antara siang dan malam, ya. Sehingga kita melihat orang-orang yang cerdas, mereka sebetulnya yang melakukan telaah ilmiah terhadap pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran ini. Padahal sebelum ada penelitian bahwasanya kehidupan di dalam janin itu seperti apa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan, ya, sudah menyebutkan bahwa 40 hari berada di dalam rahim sebagai nutfah, ya, yaitu tetesan air. 40 hari kemudian Allah jadikan sebagai segumpal darah. 40 hari kemudian dijadikan segumpal daging. Subhanallah. Ternyata apa? Setelah ditelaah di dalam kehidupan alat-alat modern, hal itu terbukti secara nyata. Apakah kita tidak akan ya mengimani apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah hal itu disebutkan di dalam kitab-kitab lain oleh nabi-nabi yang lain? Tidak, itu adalah mukjizat, Pak, ya. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak mukjizat yang diberikan Nabi di dalam hadis-hadis dan Al-Qur'an ini. Kemudian Allah melarang segenap hambanya bersujud kepada matahari dan bulan, meski betapapun kebesaran dan keagungan keduanya dalam jiwanya. Ya, tidak boleh kita untuk bersujud, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan merusak ketauhidan. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam ayat tersebut, ini ayat ini kan panjang sebenarnya kan. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan dalam waktu sittati ayyam,
6 masa, 6 hari Allah ciptakan, Pak. Tsumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Kita lihat. Dalam ayat tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertama, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang besar tersebut dalam 6 masa. Jadi hitungan 6 masa, Pak. Padahal Allah mampu untuk menciptakan dalam sekejap. Ya. Dalilnya, innama qauluna li syai'in, sesungguhnya kami jika menginginkan sesuatu itu terjadi, ya, ayyaqula lahu kun fayakun, maka cukup mengatakan kun, maka jadilah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mampu. Namun Allah berkehendak mengaitkan penciptaannya dengan sebab akibat sebagaimana hikmah yang dikehendakinya. Sebab akibat. Pelajaran yang Allah berikan kepada manusia, karena Allah itu adalah Rabbul Alamin, di mana Rabb itu memberikan tarbiyah, yaitu pendidikan. Allah mendidik kita, makhluk-makhluknya. Artinya apa? Sesuatu yang dilakukan dengan proses akan memiliki hasil berbeda yang dengan hal yang dilakukan dengan instan, Pak. Ya. Contoh, 2 orang yang kaya. Satunya duitnya dikumpulkan 1 miliar, sama satu juga 1 miliar. Si A 1 miliar, si B 1 miliar, kumpulin duitnya. Si A ternyata dapatnya dari warisan bapaknya, ini kamu. Si B dapatnya adalah dari kerja keras dia, ya, selama bertahun-tahun. Ya, maka kebahagiaan si B itu lebih besar daripada si A. Kenapa? Karena ia telah melalui proses. Maka kita jangan mengajarkan anak-anak kita untuk membelanjakan uang, ajarkan mereka untuk mencarinya. Kenapa? Karena disitulah letak kebahagiaan. Kehidupan orang tua berbeda dengan anak-anaknya ini, Pak. Sehingga mereka bisa menghargai. Mereka mampu untuk menilai sesuatu. Jika diberikan begitu saja, mereka nggak akan bisa menilai. Wah, minta aja juga dikasih saya kok. Berbeda dengan sesuatu yang dilakukan dengan bekerja keras. Sebab akibat. Artinya apa? Dengan sebab bekerja keras tersebut, dengan sebab melakukan usaha ini, maka ada hasil yang akan diperoleh. Ya. Apa itu? Sukses, hasil yang akan diperoleh. Ini, Pak. Hasil yang akan diperoleh adalah sukses. Allah mengajarkan demikian. Jika ingin sukses, maka berusahalah. Seandainya Allah menciptakan dengan kun, maka manusia pengennya kun dikit-dikit kun. Nah, ini, Pak. Enggak mau bekerja keras, repot nanti. Yang kedua, bahwasanya Allah SWT bersemayam di atas arsy, yakni dia berada di atasnya dengan ketinggian khusus sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Hal ini adalah pertanda bagi kesempurnaan kerajaan dan kekuasaannya. Ketika Allah bersemayam di arsy, Allah tidak membutuhkan arsy. Dan kita juga tidak boleh menanyakan, memang dulu sebelum arsy diciptakan Allah di mana? Nah, itu kan. Kita nggak boleh menanyakan seperti itu. Berarti itu telah menanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu godaan setan yang datang ke dalam hati manusia adalah apa itu, Pak? Ketika manusia dimunculkan di dalam hatinya itu, Pak. Dia yakin semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, dan seterusnya, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan muncul pertanyaan tentang zat Allah. Ketika ini terjadi, maka segera beristighfar. Karena ini akan menjadi pintu bagi syaitan untuk masuk ke dalam hatinya. Pertanyaan apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan akan memunculkan pertanyaan di dalam hati kalian, siapakah yang menciptakan Allah? Na'udzubillah. Maka hal itu tidak boleh kita tanyakan, ya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, anak-anak sekarang kan kritis, ya. Kita harus
mengabdikan diri pada Allah, beribadah pada Allah. Ya, semuanya pokoknya serba ke Allah, Allah dan Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan semuanya. Kalau anak bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Apakah kita boleh menjawab? Itu ditanyakan pada saya. Apakah kita boleh menjawab Allah menciptakan dirinya sendiri? Ya tidak boleh. Kalau seperti itu berarti Allah juga makhluk. Na'udzubillah. Ya. Maka dalam hal ini kita harus bisa mendoktrin anak-anak kita, ya kan? Karena akidah itu adalah sesuatu yang harus ditekankan kepada anak-anak kita. Para sahabat tidak pernah bertanya bukan karena tidak mengetahui dan belum sampai pada pelajaran tersebut, namun karena kefahamannya terhadap sifat-sifat Allah, ada hal-hal yang tidak boleh untuk ditanyakan, ya. Beriman. Dalilnya dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya dan tidak layak untuk ditanya kenapa begini dan begitu, siapa yang melakukan ini dan sebagainya. Wa hum yus'alun, tapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia menutupkan malam kepada siang, yang berarti ia menjadikan malam sebagai penutup siang. Ia laksana kain yang dihamparkan pada cahaya siang sehingga menutupinya. Hal itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala begitu cepatnya, Pak. Ya. Perubahan antara siang dan malam begitu cepatnya. Tadi subuh masih gelap, sekarang sudah terang. Sebentar lagi matahari akan di atas kepala, salat zuhur datang, kemudian sebentar kemudian akan tergelincir dan kita melaksanakan salat asar. Begitu cepat waktu itu berlalu tanpa terasa. Ya. Berbeda sekali kita saja, Pak, mau mengadakan ya acara harus kita persiapkan, ya, 1 pekan atau 1 bulan sebelumnya supaya acara tersebut berjalan dengan lancarnya. Ya, ternyata itu pun masih error kadang-kadang, Pak. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan sistem pengaturan Allah Subhanahu wa taala? Kapan merencanakan terjadi siang dan malam? Semua itu adalah wujud daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid semuanya. Ya. Keempat, yang menjadikan matahari dan bulan dan bintang tunduk kepada perintah dan kekuasaannya. Ia diperintahkan kepada mereka seperti yang ia kehendaki untuk kemaslahatan segenap hambanya. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk manusia. Dalilnya ayat 29 dari surah Al-Baqarah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan ya seluruh isi bumi dan semuanya ini adalah untuk kalian, lakum, yaitu untuk manusia. Ya, untuk manusia, Pak. Semuanya diwariskan oleh Allah SWT kepada manusia. Maka apakah kita tidak hendak bersyukur? Yang kelima, kemutlakan kerajaan dan kesempurnaan kekuasaannya, di mana hanya Allah sendiri yang menciptakan dan memerintah, tidak ada yang lain. Allah sendiri, Pak. Ya. Adanya malaikat itu bukan berarti Allah tidak mampu melakukan sendiri. Ya, adanya malaikat kembali itu adalah sebagai kedudukan Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai mentarbiah kita. Ya. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri, maka Allah mengajarkan. Ya, Allah punya malaikat yang diperintahkan ini dan itu. Ya, manajemen yang ditetapkan oleh Allah untuk para malaikat ini terus berjalan. Subhanallah. Nah, seperti itu Allah yang mengajarkan kepada hamba-Nya. Mutlak kekuasaan itu dengan Allah. Yang keenam, kemutlakan rububiyah
bagi segenap makhluk. Rububiyah Allah bagi segenap makhluk. Bahwa rububiyah Allah Subhanahu wa taala, pengaturan yang Allah tetapkan itu untuk seluruh makhluk. Sehingga hendaknya kita mengakui dengan pengakuan yang sempurna terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu. Baik Bapak sekalian, inilah pelajaran kita ya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat yang kauniyah maupun ayat yang syar'iyah ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan boleh disampaikan.